Hai, saya sangat senang bertemu dengan Anda sekalian di channel video saya. Kita akan membicarakan masalah penulisan skripsi. Karena banyak di antara kalian yang kini berada pada tahap-tahap akhir semester dan sedang dalam proses penelitian. Bagaimana itu supaya bisa berjalan dengan lancar? Kita perlu membicarakan beberapa hal. Pertama, akan saya bagi ini ke dalam 3 bagian penjelasan tentang bagaimana memulai penelitian. Bagian pertama adalah syarat akademik. Bagian kedua adalah pengajuan judul skripsi. Dan yang ketiga adalah penentuan judul skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi atau ketua program studi. Penulisan skripsi ini sering menjadi momok atau menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi seorang mahasiswa. Dan tidak jarang yang mengalami depresi atau stres. Jadi, lama sebelum kita memulai penulisan skripsi, kita sudah harus memikirkan perlahan-lahan, lambat laun, apa yang akan harus kita tulis dalam penelitian. Dan apakah syarat akademik kita sudah memenuhi syarat? Misalnya, berapa jumlah SKS yang sudah diperoleh. Kemudian, Anda akan mengajukan beberapa judul. Calon judul tergantung kepada universitas tertentu. Ada yang harus mengajukan 1 calon judul, ada yang 2, ada yang 3. Dan akhirnya terjadilah evaluasi di tingkat prodi ya, untuk menentukan 1 di antaranya yang disetujui untuk menjadi judul skripsi Anda. Kemudian penentuan pembimbing kita atau calon pembimbing kita. Nah, ini juga mempunyai masalah khusus yang sering terjadi dan bahkan merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi calon sarjana tertentu. Umpamanya, seorang pembimbing dan yang dibimbingnya tidak mempunyai hubungan psikologis yang baik. Selalu ada yang seperti itu. Ini terlepas dari masalah akademis. Ada dosen pembimbing misalnya yang sangat sulit ditemui. Ada dosen pembimbing yang sering marah-marah kepada mahasiswa yang dibimbingnya. Ada dosen pembimbing yang melakukan pembimbingan yang tidak jelas. Contoh, ketika dia melakukan koreksi, ini apa? Apanya ini kan masih harus diapakan, tanpa memberikan solusi. Jadi mahasiswa ini tentunya nggak tahu apa maksud dosen pembimbingnya. Sehingga ini menimbulkan semacam psychological handicap antara personality relationship antara kedua belah pihak, yaitu dosen
pembimbing dan dosen yang dibimbing. Kemudian sering memakan waktu yang sangat lama. Disinilah sering kita dengar ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri karena proses pembimbingan dianggap sangat merumitkan, dan bahkan ada mahasiswa yang membunuh dosen pembimbingnya. Nah, ini ancaman psikologis yang harus dihindarkan, yang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai dosa pendidikan. Dan ini harus kita hapuskan. Nah, jadi para mahasiswa calon sarjana harus pertama memastikan bahwa syarat administrasi sudah beres. Tergantung kepada universitasnya, apakah uang kuliahnya sudah dibayar, apakah jumlah SKS-nya sudah cukup, dan kemudian yang paling penting adalah pengajuan calon judul skripsi. Ini harus betul-betul Anda pikirkan matang-matang. Karena Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tahu. Jangan mencoba-coba melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu. Apa masalah yang akan Anda teliti? Itu dulu. Jangan seperti pada tahun 80-an, banyak mahasiswa yang meniru skripsi yang sudah ada, yang diambilnya dari perpustakaan lain, baik di dalam kota, di dalam universitas maupun di luar kota. Mengubah-ubah sedikit, menambah sedikit, tapi sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dilakukannya itu, apa yang ditambah atau yang dikurangi. Yang penting memenuhi format yang sudah ditetapkan oleh prodi, yaitu misalnya 80 halaman. Hal itu terjadi ya karena pada saat itu belum ada inventarisasi penelitian yang baik. Jadi tidak terdeteksi apakah sama atau tidak. Beda dengan sekarang, pada zaman digitalisasi ini, hal seperti ini tidak akan mungkin terjadi karena sudah ada cek plagiarism untuk melihat apakah ada unsur plagiarism di situ. Itu bisa 100%, bisa 80%, bisa 90%, ya, bisa 5%. Ada yang seperti itu. Jadi tidak mungkin Anda lolos dari situ, dan apabila terverifikasi Anda melalui plagiarism examiner, Anda akan ditolak, will be rejected. Karena nanti itu akan dipublikasikan di internet yang mempunyai link ke seluruh dunia. Jadi betul-betul pikirkan matang-matang masalah apa yang Anda tahu untuk diteliti. Dari mana Anda tahu masalah yang Anda tahu dan masalah yang Anda harus teliti? Itu sederhana sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mempunyai pertanyaan. Kenapa begini? Apa hubungannya ini dengan ini? Itu sering. Ini dikembangkan ke arah ilmiah dengan pengalaman dan pengetahuan serta data yang sudah kita miliki. Jangan coba-coba misalnya memilih judul
penelitian prevalensi pandemi COVID-19 pada tahun 2011. Maaf, pada tahun 2020. Kalau Anda tidak tahu apa artinya prevalensi, tidak tahu artinya apa pandemi, tidak tahu artinya berapa lama itu tahun 2020, itu penting. Tak mungkin Anda melakukan penelitian sekali lagi terhadap apa yang Anda tahu, istilahnya pun nggak tahu, apalagi teori dan cara menganalisisnya. Pada masa kuliah, tentu Anda sudah memperoleh pembekalan mengenai teori dan fakta-fakta ilmiah serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Coba renungkan di antara itu semua, mana yang Anda pahami, mana yang lebih cocok dan lebih mudah Anda lakukan. Ya. Saya kasih contoh dalam ilmu linguistik. Karena saya adalah seorang linguis berlatar belakang bahasa Inggris. Pada kuliah linguistik atau morfologi, linguistik umum atau morfologi, Anda diajarkan proses morfologis atau proses afiksasi dalam berbagai bahasa. Katakanlah dalam bahasa Indonesia, ada itu afiksasi, ada safiksasi, ada konfiksasi. Pilih mana di antara yang tiga itu yang Anda lebih paham. Apakah satu, dua, atau ketiga-tiganya? Contoh prefiksasi dalam bahasa Indonesia. Apabila prefiks me diikuti oleh kata yang berfonem awal p, maka me itu tetap dan p luluh, sehingga dia menjadi memakai, bukan mempakai, walaupun ada kata mempunyai. Itu ada satu kekecualian. Kemudian supaya lebih kuat, tentu harus ada contoh yang lain. Me tambah pupuk, memupuk, pe-nya luluh, me-nya tetap. Yang kemudian, kalau prefiks me diikuti oleh kata yang berfonem awal c, maka mo itu berubah menjadi mon dan c tidak berubah. Jadi dia jadi mencuci. Seperti dalam contoh lain, mencium, mencubit. Contoh yang lain, apabila prefiks yang sama diikuti oleh kata-kata yang berfonem awal vokal atau vowel, ya, dia berubah menjadi meng. Jadi mo menjadi meng, dan kata yang mengikutinya tidak mengalami perubahan atau fonem awalnya tidak mengalami perubahan. Lalu kita lihat mengukur, mengulang. Itu dia.
Contoh yang lain, tambah kata yang berfonem awal S berubah menjadi men. Tambah sukses atau konfikskan, bukan, mensukseskan menjadi menyukseskan. Tambah suruh menjadi menyuruh. Ya, banyak lagi contoh. Tidak mungkin saya terangkan satu persatu. Lalu dengan pengetahuan ini, teori seperti ini bisa menjadi dasar bagaimana kalau dalam bahasa Inggris. Apakah perubahan bunyi seperti ini dalam prefiksasi sama dengan dalam bahasa Indonesia? Nah, inilah yang Anda cari. Cari datanya, ya. Prefixes in English followed by the words or morpheme with varieties of phonemes. Apakah prefix dalam bahasa Inggris mempunyai fenomena yang sama dengan dalam bahasa Indonesia apabila diikuti oleh kata-kata yang dimulai dengan fonem-fonem awal yang berbeda-beda. Kita katakan misalnya, contoh, prefix me ditambah kata yang atau morfem yang berfonem awal vokal. Ya. Bagaimana? Yang berfonem awal konsonan, bagaimana? Nah, coba kita uji. Misalnya prefix an ditambah kata usual yang berfonem awal unusual. Ya, tentu tidak ada perubahan atau asimilasi seperti dalam bahasa Indonesia tadi. Kemudian kita lihat misalnya prefix im. Apakah ada mengalami perubahan apabila diikuti oleh morfem yang berfonem awal p? Impossible. Tidak berubah. Improbable, tidak berubah. Kemudian kita lihat misalnya contoh yang lain, we, prefix we ditambah dengan morfem-morfem yang berbeda fonem-fonem awalnya. We plus right, we tambah right, we right. Tidak berubah. We read, we read. Fonem awal kata yang mengikutinya tidak berubah. We plus check. Fonem awal kata yang mengikutinya tidak berubah, tetap cek, we check. Jadi dengan pengetahuan yang ada seperti ini, tentu seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa melakukan proses afiksasi atau dalam hal ini prefiksasi sama enggak dengan bahasa Indonesia?
Sama nggak dengan bahasa Nias? Sama nggak dengan bahasa Sunda? Sama nggak dengan bahasa Jerman? Nah inilah yang kita namakan penelitian ilmiah. Ya, lalu bisa juga Anda melakukan studi kontrastif dari pengetahuan Anda tentang afiksasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suatu studi kontrastif. A contrastive study of English and bahasa Indonesia. Bisa. Jadi satu teori itu bisa berbeda dengan fenomena lain di bahasa-bahasa lain. Ini teliti. Ya, ada yang mempunyai perbedaan, itu bertentangan. Fenomena linguistik dalam afiksasi dalam bahasa Inggris berbeda ternyata dengan bahasa Nias dan sebagainya. Tentu dengan pakai data. Tentu Anda sudah lebih paham, yes, daripada kalau Anda misalnya mengambil masalah pragmatics, illocutionary act, locutionary act, dan perlocutionary act. Bagaimana itu terjadi dalam bahasa Melayu? Itu Anda kurang pahami itu. Jangan karena ada orang yang membuat seperti itu lalu Anda membuat seperti itu padahal Anda tidak pahami. Tulislah apa yang Anda pahami. Ini bukan hanya dalam ilmu bahasa, di semua ilmu, bidang ilmu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang berbagai jenis penelitian seperti deskriptif, eksplanasi, studi kasus, survei, dan eksperimen. Itu berlaku. Nah, apa beda antara ini semua? Nanti kita bahas karena tidak mungkin hanya dalam satu video. Yang jelas, ketahui apa yang Anda ketahui. Lalu nanti Anda akan masuk ke komponen-komponen penelitian yang mutlak ada dalam setiap penelitian, apapun itu, jenis apapun itu. Ya, misalnya selalu ada pendahuluan. Ada masalah. Ada pembatasan masalah, ada tujuan atau ruang lingkup penelitian, ada teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis nantinya dalam bagian analisis penelitian. Kemudian ada laporan tentang penelitian terdahulu, supaya kita tahu di mana posisi penelitian kita, apakah sama dengan yang lain atau sudah ada seperti itu, apakah itu ada perubahan, peningkatan atau tidak. Kalau sudah ada misalnya penelitian yang sama seperti itu tidak bisa Anda lakukan karena sudah ada, kecuali datanya berbeda. Nah, ini sangat penting. Untuk apa? Dari segi kepentingan yang lain. Dari segi kepentingan lain adalah supaya Anda mempunyai komparasi atau perbandingan antara bagaimana Anda melakukan penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Itu sangat membantu. Ya, sudah barang tentu kalau skripsi Anda rujuklah penelitian skripsi terdahulu.
Ya, kalau disertasi Anda rujuklah seperti rujukan disertasi terdahulu. Kalau magister, carilah rujukan yang paralel dengan itu. Tetapi tidak berarti bahwa penelitian tingkat sarjana tidak bisa merujuk ke penelitian tingkat magister dan tingkat disertasi. Bisa. Jadi itu yang perlu harus ada pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Lalu nanti itu akan diikuti lagi dengan pembahasan teori. Pembahasan teori ini adalah pembahasan seperti saya katakan tadi yang reliable, yang bisa dipercayai. Apalagi yang sudah diterbitkan di jurnal, yang sudah mempunyai misalnya Simago Journal Ranking, baik di Q1, Q2, Q3, Q4, atau referensi-referensi yang lain. Tetapi kalau untuk skripsi, mungkin ada penelitian-penelitian lama yang belum ada linknya di internet, tetap juga bisa Anda gunakan. Nanti setelah Anda memahami ini, karena ini kuncinya untuk mengetahui bagaimana memecahkan masalah, Anda akan melakukan pengumpulan data. Lalu itu nanti panjang lagi ceritanya. Setelah itu harus ada bab selanjutnya, analisis data. Lalu ada temuan dan ada diskusi. Baru masuk referensi. Jadi semua komponen ini sama dengan bagian tubuh kita, yaitu satu dengan yang lain saling berhubungan. Mata dengan telinga berhubungan, telinga dengan mata berhubungan, badan dengan kaki berhubungan, kepala dengan rambut berhubungan, dan sebagainya. Semuanya menyatu. Tidak ada yang terpisah satu dari yang lain. Jadi kita pastikan nanti komponen-komponen itu harus menjadi integrated unit yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jangan nanti kita bicara kaki kuda karena sama-sama 4 kakinya, lalu kita bicarakan kaki kambing. Itu tidak ilmiah. Jangan misalnya kita bicarakan masalah morfologi, tapi yang kita bicarakan masalah semantik. Hanya karena sama-sama linguistik. Itu tidak bisa. Jadi inilah dulu sebagai pendahuluan. Bagaimana Anda mempersiapkan diri, melakukan penelitian dan menulis laporan penelitian. Sekali lagi, kesuksesan Anda tergantung pada keberesan administrasi akademik dan keberesan administrasi pengajuan judul dan keberesan pembimbing dan yang dibimbing. Dan yang paling penting adalah hubungan pribadi, hubungan ilmiah antara dosen yang dibimbing dan dosen pembimbing. Karena ini sangat menentukan. Anda bisa gagal atau Anda bisa menjadi mahasiswa abadi, atau Anda bisa gagal tamat.
perlu juga dihimbau kepada dosen-dosen sekarang ini supaya mengubah pola berpikir bagaimana menghadapi generasi milenium yang sudah jauh lebih kritis dari kita, sikapnya jauh lebih berbeda dari kita. Ada kalanya bahwa mahasiswa ini karena sudah sering membaca internet, setiap menit, setiap detik, bisa lebih mengetahui sesuatu daripada kita. Apalagi itu tingkat magister dan doktor. Jadi kita jangan terlalu bersikap otoriter. Harus ada toleransi yang didorong oleh motivasi untuk mencerdaskan orang yang kita bimbing, tanpa menghubungkannya dengan aspek-aspek psikologis, aspek-aspek like and dislike, aspek-aspek resentment, murni akademik. Kita berbuat baik kepada mahasiswa supaya pintar, itu adalah berbuat baik kepada bangsa dan umat manusia. Kalau kita gagalkan seseorang padahal dia patut untuk meraih gelarnya hanya karena masalah-masalah psikologis, itu adalah dosa besar. Seorang mahasiswa bagaimanapun bodohnya, kalau digagalkan, dia tidak akan menjadi pintar. Dia akan menjadi lebih bodoh dari dia yang sebelumnya. Bahkan dia bisa depresi. Dia akan menjadi musuh kita bersama, menjadi pengedar narkoba, menjadi pembalap liar, menjadi penjahat, menjadi pencuri. Tetapi kalau dia kita berhasilkan dengan segala keterbatasannya dan atas bimbingan kita yang serius, penuh dedikasi dan passion, minimal itu sudah berguna untuk dirinya sendiri. Minimal dia bisa bangkit semangatnya sehingga etos kerjanya, soft skillnya akan berkembang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan salah satu pengembangan soft skill inilah yang menjadi target Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka seperti yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga uraian singkat ini berguna bagi semua mahasiswa dan semua dosen yang ingin mengabdikan ilmunya untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan umat manusia secara bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa.